Kalimat itu keluar dari mulut anakku pelan, polos, tapi rasanya kayak pisau tipis yang diselipin ke dada orang dewasa. Nenek, aku juga cucu nenek kan? Aku masih ingat detik itu. Detik ketika semua suara di ruang tamu besar itu seperti ditarik paksa. Jadi hening yang nyaring. Lalu mertuaku cuma memalingkan muka. Seolah kalimat anak kecil itu angin. Seolah darah yang sama itu bisa dipilih-pilih kayak orang milih buah di pasar. Halo kamu, yang lagi dengerin cerita ini. Kamu dari mana nih? Tulis di komentar ya. Aku pengen tahu kalian nonton dari kota apa. Dan kalau kamu pernah ngerasa diperlakukan beda cuma karena kamu bukan siapa-siapa, tolong pencet like biar cerita ini nyampe ke lebih banyak orang. Jangan lupa subscribe dan share. Siapa tahu ada yang butuh dikuatin sama kisah ini. Malam itu hujan lagi-lagi jatuh rintik, bukan yang deras, tapi yang bikin dingin merayap pelan lewat jendela. Rumah kontrakan kami sempit, temboknya ada noda lembab di sudut dekat kipas angin. Lampu ruang tengah cuma bohlam kuning yang kadang kedip kalau listrik lagi manja. Aku duduk di lantai, punggung nyandar ke sofa kecil yang kulit sintetisnya mulai mengelupas. Di depanku ada amplop undangan, kertasnya tebal, halus, wangi tinta baru, dan bukan nama kami di situ. Namanya suamiku, Arga, dan di sampingnya nama perempuan lain. Tangan aku gemetar waktu pertama kali buka amplop itu. Ada bekas tetes air di ujungnya. Aku nggak yakin itu air hujan yang kebawa dari tas Arga, atau air mata aku yang jatuh tanpa izin. Aku baca lagi, pelan, kayak orang bego yang berharap hurufnya berubah kalau dilihatin lama-lama. Undangan pertunangan, tempatnya hotel, tanggalnya minggu depan. Aku ketawa, tapi ketawa yang gak ada lucunya, kayak refleks tubuh yang bingung mau nangis atau pingsan. Di belakangku, anakku Dira, 5 tahun, tidur di kasur lipat. Selimutnya motif kartun udah tipis, tapi dia peluk bantal kecilnya erat, nafasnya teratur. Kadang dia bergumam, mungkin mimpi sedang lari-lari di taman. Taman yang cuma bisa dia lihat di video orang lain. Aku menatap wajahnya yang damai, dan dadaku tambah sakit. Aku Rani, umurku 27. Sejak menikah sama Arga, hidupku bukan cerita manis. Aku bukan dari keluarga punya. Aku anak ibu penjahit rumahan. Ayahku sudah lama pergi. Aku kerja serabutan sebelum nikah, pernah jadi kasir, pernah jadi admin toko online, pernah jaga warung. Arga, dulu aku pikir dia akan jadi pelindung. Dia anak pertama dari 3 bersaudara. 2 adiknya perempuan, Siska dan Lala. Dua-duanya menikah sama laki-laki mapan. Rumah mereka bagus, mobil ada. Anak-anak mereka selalu wangi, baju rapi, sepatu kinclong. Dan mertuaku, Bu Ratna, punya kebanggaan yang tinggi banget. Kebanggaan yang kalau disiram uang, tumbuhnya makin liar. Sejak awal aku masuk keluarga itu, aku tahu aku beda, bukan beda cantik atau enggak, tapi beda kelas. Dan di keluarga itu, kelas terasa seperti cap permanen di dahi. Bu Ratna gak pernah terang-terangan ngomong, aku benci kamu. Tapi kebenciannya rapi, halus, dan konsisten. Cara dia memanggil namaku tanpa menatap. Cara dia mengoreksi aku di depan orang lain. Cara dia memuji menantu lain dengan suara sengaja ditinggikan, lalu menatapku sambil tersenyum tipis. Lebih parah lagi, Dira yang kena. Kalau kami datang ke rumah mertuaku, suasananya selalu seperti pesta kecil. Ada makanan, ada buah potong, ada kue-kue mahal. Tapi lucunya, semua itu seolah bukan untuk kami. Anak-anak Siska dan Lala selalu dapat mainan baru. Selalu dibelikan sesuatu ketika mertuaku pulang dari pasar. Ini buat cucu nenek, katanya manis, sambil nyubit pipi mereka. Dira paling cuma dapat, iya nanti, atau, udah gede, jangan manja. Aku pernah coba menelan itu. Aku bilang ke diri sendiri, mungkin Bu Ratna cuma kaku, mungkin butuh waktu. Tapi waktu berjalan, dan yang berubah bukan hangatnya, yang berubah cuma tingkat kesakitannya. Satu sore, di ulang tahun anak Siska,
Dira berdiri dekat meja kue. Dia pakai baju yang aku setrika sendiri. Kaos biru muda, matanya berbinar lihat balon-balon, lihat kado-kado. Dira cuma anak kecil. Dia nggak ngerti perbedaan nilai. Dia cuma ngerti rasa diikut sertakan. Bu Ratna bagi-bagi amplop kecil ke cucu-cucu. Ini buat jajan, katanya. Satu persatu diselipkan ke tangan anak-anak itu. Dira menunggu dengan sabar, sampai dia maju setengah langkah. Nenek, Dira mengangkat telapak tangannya, malu-malu. Bu Ratna menoleh sekilas, lalu bilang tanpa senyum, Dira kan udah ada ibunya. Seolah semua cucu lain gak punya ibu. Aku berdiri kaku, menahan panas naik ke mata. Arga di sampingku cuma mengusap tengkuk, pura-pura gak dengar. Aku lihat wajahnya, seperti orang yang sudah terlalu lama memilih diam karena takut kehilangan kenyamanan keluarga. Malamnya di kontrakan, aku tanya pelan, kamu gak lihat anakmu dibedain? Arga menghela napas. Rani, jangan dibesar-besarin, biarin aja. Mama tuh emang gitu. Emang gitu? Emang gitu itu maksudnya emang tega? Dia ngelirik jam dinding. Aku capek. Besok kerja. Aku menelan kata-kata. Aku selalu menelan. Sampai rasanya lambungku penuh benda tajam. Dan sekarang, undangan ini, bukti yang gak bisa dibantah. Aku teringat beberapa bulan terakhir Arga sering pulang malam. Alasan rapat, alasan lembur, alasan proyek, HP-nya selalu kebalik. Kalau ada pesan masuk, dia cepat sekali menghapus notifikasi. Aku pernah menangkap parfum yang bukan milikku menempel di kemejanya. Dia bilang, temen kantor nyenggol. Aku bodoh, atau aku cuma terlalu takut mengakui. Aku bangun, berjalan pelan ke dapur sempit. Piring masih ada yang belum dicuci. Aku nyalain keran, airnya kecil, suara hujan di luar seperti tepuk tangan pelan untuk hidup yang sedang jatuh. Di ruang tengah, undangan itu masih terbuka. Nama perempuan itu, Vania. Aku belum pernah ketemu, tapi aku sudah bisa membayangkan. Perempuan dari dunia yang disukai Bu Ratna, dunia yang wangi, kinclong, dan punya foto liburan yang selalu cerah. Aku kembali ke kasur lipat, duduk di tepi, menatap Dira, tanganku menyentuh rambutnya yang halus. Dalam hati aku bilang, kalau hidup ini panggung, aku capek jadi figuran di cerita orang. Dan di titik itu, sesuatu berubah. Aku gak mau jadi korban diam. Pagi berikutnya, Arga pulang dengan wajah biasa, kayak laki-laki yang yakin dunia bisa disulap dengan nada datar. Dia buka sepatu, taruh kunci, cium kening Dira seadanya, ayah pulang. Dira langsung bangun, loncat kecil, ayah, kemarin Dira gambar mobil. Arga tersenyum tipis, tapi matanya kosong, tangannya mengusap kepala Dira sekali, lalu pandangannya lari ke arah meja. Undangan itu masih di situ, aku sengaja biarkan. Aku pengen lihat ekspresinya ketika kebohongan ketemu kenyataan. Wajah Arga langsung berubah. Warna di pipinya turun. Dia mendekat pelan, ambil amplop itu, lalu menatapku seperti orang yang ketahuan nyolong. Kamu, buka ini, suaranya pelan, hampir marah tapi nggak berani. Aku berdiri, menyilangkan tangan. Aku bukan buka, aku dibukain sama takdir. Dia menghembuskan napas panjang, mencoba cari celah. Rani, dengerin dulu. Ini apa? Ga, aku menunjuk nama di kertas itu. Ini pesta apa? Main-main? Dia menutup mata sebentar. Aku bisa lihat dia menyusun kalimat bohong. Dan di saat itu, aku sadar sesuatu. Laki-laki yang sudah terbiasa bohong punya jeda khas sebelum bicara. Jeda yang terasa seperti pintu digembok. Ini, tekanan dari Mama. Katanya, akhirnya, Mama minta aku datang, bukan berarti aku. Aku ketawa kecil. Mama minta kamu tunangan, Mama juga yang nulis nama kamu di undangan. Dia mengusap wajah, duduk di kursi plastik. Aku bingung, aku terjepit. Mama bilang kalau aku terus sama kamu, masa depanku nggak akan naik.
Jadi aku ini beban? Suaraku bergetar. Arga menatap lantai. Aku cuma pengin hidup kita lebih baik. Aku mengangguk pelan. Caranya dengan ninggalin aku? Dira muncul dari belakang, memegang kertas gambar. Bunda, lihat. Aku tarik napas, menahan air mata. Aku ambil gambar itu, tersenyum ke anakku. Bagus banget, sayang. Dira menatap Arga. Ayah lihat dong. Arga menoleh sebentar, senyum palsu. Iya bagus. Tapi dia nggak benar-benar lihat. Yang dia lihat cuma undangan itu, seolah kertas itu lebih penting daripada anak yang darahnya dia buat sendiri. Setelah Dira pergi ke kamar mandi, aku mendekat, suaraku turun. Kamu udah sejauh ini, ga? Dia diam. Aku lanjut. Fania itu siapa? Arga menelan ludah. Temen, kenalan keluarga. Aku miringkan kepala. Kenalan keluarga atau calon yang mama pilih? Air matanya nggak keluar. Tapi aku lihat sesuatu di matanya. Rasa bersalah yang dibungkus ketakutan. Aku nggak mau ribut. Katanya, nggak mau ribut itu beda sama nggak mau salah. Jawabku pelan. Hari itu aku nggak teriak. Aku nggak lempar barang. Aku cuma masuk kamar, duduk di tepi kasur lipat, dan memikirkan langkah. Aku tahu kalau aku cuma nangis, aku akan kalah. Bu Ratna akan bilang aku lebay. Aku drama. Arga akan kembali jadi laki-laki yang memilih aman. Dan Dira akan terus tumbuh dengan perasaan dia kurang layak dibanding sepupu-sepupunya. Aku nggak bisa biarkan itu. Aku mulai kumpulkan bukti. Bukan untuk balas dendam murahan, tapi untuk membebaskan diri. Aku periksa tas kerja Arga ketika dia mandi. Aku menemukan kartu nama hotel, resi pembayaran kafe mahal, dan satu foto Polaroid kecil yang terselip di sela dompet, foto Arga dengan Fania, berdiri dekat pohon Natal di lobi kantor, senyum mereka dekat sekali. Tanganku dingin waktu memegang foto itu. Aku dengar suara shower masih mengalir. Rasanya seperti dunia di luar kamar mandi itu masih mau pura-pura normal. Sementara aku di dalam rumah kecil ini sedang runtuh. Aku juga buka laptop lama yang Arga jarang pakai. Passwordnya, ulang tahun Bu Ratna. Itu saja sudah cukup buat aku tertawa pahit. Di emailnya ada percakapan tentang reservasi ballroom. Ada daftar tamu. Ada pesan dari Bu Ratna. Jangan bikin malu keluarga. Datang dan senyum. Anak itu, biar ibunya yang urus. Anak itu, Dira disebut. Anak itu. Aku duduk lama, menahan mual. Malamnya, aku keluar sebentar beli susu, sambil bawa Dira. Di warung, tetangga menyapa, suamimu lembur lagi. Aku mengangguk, senyum tipis, dalam hati aku bilang, bukan lembur, dia lagi bangun hidup baru tanpa aku. Di perjalanan pulang, hujan turun lagi. Dira menggenggam tanganku, langkah kecilnya genangan-genangan. Bunda, katanya, kenapa nenek nggak suka Dira? Pertanyaan itu kayak batu jatuh dari langit. Aku berhenti. Lampu jalan memantul di aspal basah. Aku jongkok di depannya, menatap matanya yang bulat. Nenek, mungkin belum ngerti cara sayang yang bener, kataku pelan, menahan suaraku supaya nggak pecah. Dira mengerucutkan bibir, tapi Dira kan cucu. Aku menelan air liur. Iya, sayang, kamu cucu. Dan malam itu, aku memutuskan, kalau orang dewasa bisa tega, aku harus lebih kuat. Aku mulai menyiapkan diri untuk hari pertunangan itu. Bukan untuk mengemis, tapi untuk menutup bab yang mereka buka tanpa izin. Aku nggak punya gaun mahal. Aku nggak punya mobil. Tapi aku punya sesuatu yang lebih penting, kendali atas diriku sendiri. 3 hari sebelum acara, aku menghubungi sahabat lama, Ina, yang kerja di salon kecil. Aku bilang aku butuh rapi, bukan rapi untuk pamer, tapi rapi untuk berdiri tegak. Ina melihat mataku, dan dia langsung ngerti tanpa banyak tanya. Ini soal Arga ya? Aku cuma mengangguk. Dia memegang tanganku. Kamu mau ngapain? Aku menatap lantai. Aku cuma mau berhenti jadi orang yang ditendang-tendang.
Ina menghela napas. Kalau kamu butuh aku ada. Di rumah, aku lipat baju Dira yang paling bagus, kemeja putih kecil, celana hitam, sepatu yang sudah aku bersihin sampai mengkilap meski ujungnya sedikit lecet. Aku menyiapkan tas kecil, memasukkan tisu, botol minum, dan foto Polaroid itu, print email, dan undangan. Aku nggak tahu aku akan kuat atau enggak ketika sampai di sana. Tapi aku tahu satu hal, aku harus ada. Arga selama hari-hari itu aneh. Dia lebih banyak diam, kadang menatap Dira lama, seolah baru sadar anak itu nyata. Tapi ketika Dira minta digendong, Arga malah bilang, "Ayah capek." Capek, selalu capek. Malam sebelum acara, Arga pulang lebih cepat. Dia duduk di ruang tengah, menatap dinding. Aku lagi menyisir rambut Dira. "Rani," panggilnya pelan. Aku menoleh tanpa ekspresi. Dia menelan ludah. "Besok, kamu jangan datang." Aku tertawa kecil. "Kamu takut?" Dia berdiri, mendekat. "Aku cuma gak mau kamu malu." Aku menatap matanya. Yang bikin aku malu itu bukan kedatangan aku. Yang bikin aku malu itu kamu. Arga mengatupkan rahang. "Kamu gak ngerti." "Oh, aku ngerti." Suaraku tenang, tapi dingin. "Aku ngerti kamu lebih takut sama omongan mama daripada tangisan anakmu sendiri." Dira menoleh. "Bunda, ayah marah ya?" Aku langsung mengubah wajah, merangkul Dira. "Enggak, sayang. Ayah cuma banyak pikiran." Arga memalingkan muka, dan aku lihat, untuk pertama kalinya, dia malu. Bukan malu karena dosa, tapi malu karena ketahuan. Pagi acara, langit mendung seperti kain abu-abu yang digantung rendah. Aku bangun lebih awal. Aku mandiin Dira. Aku pakai baju sederhana tapi bersih, blus krem, rok hitam, sepatu flat, rambutku aku ikat rapi. Aku pakai lipstik tipis dari Ina. Aku menatap cermin kecil yang retak di pojok, dan aku bilang ke diri sendiri, aku boleh miskin, tapi aku nggak boleh kecil. Dira memegang tanganku. "Kita mau kemana?" Aku jongkok, mengusap pipinya. "Kita mau ketemu orang-orang, dan Bunda mau ngajarin kamu satu hal." "Apa?" "Bahwa kamu nggak pernah kurang." Kami naik ojek online, jalanan licin, motor melaju pelan. Aku memeluk Dira, merasakan tubuh kecilnya hangat di tengah angin dingin. Di sepanjang jalan, aku melihat orang-orang lewat dengan payung, dengan mobil, dengan kehidupan yang seolah nggak pernah retak. Tapi aku tahu, banyak yang retak, cuma beda caranya. Hotel itu tinggi, lampunya terang, lobi wangi. Aku melangkah masuk, dan seketika aku merasa seperti butir debu yang nyasar ke tempat mewah. Tapi aku menggenggam tangan Dira lebih kuat. Di pintu ballroom, ada papan besar bertuliskan nama Arga dan Fania. Hurufnya emas, aku menelan pahit. Dira membaca pelan, belum lancar. "A, R, G." Aku mengangguk, "Iya." Kami masuk, musik lembut, orang-orang berpakaian bagus, meja-meja penuh makanan. Dan di tengah, Bu Ratna berdiri dengan kebaya elegan, tersenyum lebar pada tamu-tamu, seperti ratu yang berhasil menyingkirkan noda. Ketika matanya menangkapku, senyumnya langsung beku. Suasana di sekeliling seperti mengencang. Aku bisa merasakan bisik-bisik mulai muncul, seperti serangga kecil yang berdengung. "Itu siapa?" "Itu istrinya Arga, kan, Loko." Bu Ratna berjalan cepat mendekat, tapi tetap menjaga senyum formal. "Rani," katanya pelan tapi tajam, "kamu ngapain di sini?" Aku menatapnya. "Saya diundang." Dia menahan napas. "Ini bukan tempat kamu." Aku menatap wajahnya yang rapi. Dan aku akhirnya berkata, "Bu, ini juga suami saya." Matanya menyipit. "Jangan bikin keributan." Dira menatap Bu Ratna dengan mata polos. Dia mengangkat tangan kecilnya, melambai. "Nenek." Bu Ratna menoleh sekilas, lalu memalingkan muka. Aku melihat bahu Dira turun sedikit. Anak kecil itu nggak nangis, tapi aku tahu, dia nyimpen. Dan tepat di saat itu, Arga muncul dari belakang panggung kecil, memakai kemeja rapi, jas gelap,
wajahnya pucat. Fania di sampingnya, cantik, wangi, dan terlihat pas di mata keluarga Arga. Arga melihatku, dan matanya melebar. Dia menelan ludah, seperti orang yang melihat hantu. Aku melangkah maju, pelan, tapi setiap langkah terasa seperti palu di lantai. Bisik-bisik makin keras. Beberapa orang mengangkat HP, pura-pura foto dekorasi, padahal merekam. Arga mendekat cepat. Rani, aku udah bilang, aku mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan sentuh aku. Kalimat itu membuat sekeliling seperti berhenti. Fania menatapku dari atas sampai bawah, senyum kecil yang tidak ramah. Bu Ratna berdiri di sampingnya, seperti penjaga. Dan di tengah semua mata, Dira menatap Arga, lalu menatap Bu Ratna lagi. Dia menarik napas kecil, lalu berkata dengan suara yang cukup jelas untuk didengar banyak orang. Nenek, aku juga cucu nenek kan? Hening dan Bu Ratna hanya berbalik muka. Itu momen ketika sesuatu di dalam diriku pecah, lalu berubah jadi baja. Aku merasakan darahku naik ke kepala, tapi suaraku justru turun, tenang, dingin, kayak orang yang akhirnya berhenti berharap. Aku jongkok di samping Dira, mengusap punggungnya. Sayang, kamu nggak salah. Kamu nggak minta lahir di keluarga yang pilih-pilih. Aku berdiri lagi, menatap Arga tepat di depan semua orang. Kamu masih mau pura-pura ini normal? Arga menelan ludah. Rani, kita bicarain di luar. Aku menggeleng. Enggak, karena dari awal, kamu bikin semua ini di depan orang. Jadi aku selesain di depan orang juga. Bu Ratna melangkah maju, suaranya ditekan. Kamu ini nggak tahu malu ya? Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya aku nggak takut. Malu itu harusnya punya orang yang mengkhianati, Bu, bukan orang yang ditinggalkan. Beberapa tamu mulai bergumam, ada yang menutup mulut, ada yang terang-terangan merekam. Fania mencoba tersenyum. Mbak, saya nggak tahu kalau. Aku memotongnya. Kamu tahu, undangan ini ada namaku nggak? Kamu pernah tanya, istri kamu gimana? Enggak, jadi jangan pura-pura suci. Arga maju setengah langkah. Rani, please, aku mengeluarkan foto Polaroid itu dari tas. Aku angkat tinggi. Ini kamu, ga? Arga membeku. Aku keluarkan print email reservasi ballroom dan pesan Bu Ratna. Dan ini, bukti kalian rapi-rapi nyusun acara, sambil nyuruh aku ngurus anak itu. Satu orang tamu di belakang berkata pelan, ya Allah. Bu Ratna mencoba merebut kertas itu, tapi aku mundur. Jangan sentuh. Arga suaranya bergetar. Aku bingung. Aku menatapnya tajam. Lalu aku ucapkan kalimat yang sampai sekarang masih keingat jelas, karena setelah itu banyak orang mengutipnya. Bingung itu kalau milih menu makan, kalau milih keluarga, itu namanya pengecut. Ruangan seperti meledak dalam hening. Beberapa orang menahan napas. Ada yang langsung menoleh ke Bu Ratna, ada yang menatap Fania. Fania mulai panik. Tante, ini gimana? Bu Ratna wajahnya kaku. Tapi dia masih berusaha menegakkan dagu. Arga, usir dia. Arga menatap Dira. Anak itu berdiri kecil di sampingku, memegang ujung bajuku. Matanya berair tapi tidak jatuh. Dan aku melihat sesuatu di mata Arga, retak. Dia berbisik, Dira. Dira menatapnya. Ayah, Dira salah ya? Pertanyaan itu lebih kejam dari tamparan. Arga maju, hendak meraih Dira. Tapi aku menahan. Jangan. Rani, aku menggeleng. Kamu udah terlalu lama milih siapa yang kamu sayang. Sekarang biarin aku yang milih siapa yang pantas ada di hidup kami. Bu Ratna tiba-tiba menyela. Suaranya meninggi. Kalau kamu merasa dizalimi, itu salah kamu. Dari awal kamu masuk keluarga ini cuma bawa diri. Aku tersenyum pahit. Iya, Bu, saya cuma bawa diri. Tapi setidaknya diri saya nggak saya jual. Itu kalimat pukulan yang membuat beberapa orang langsung terdiam, dan ada yang spontan menutup mulut karena kaget,
kamera-kamera kecil di tangan tamu makin banyak. Arga seperti kehilangan pijakan. Dia menatap sekeliling, menatap ibunya, menatap Fania, menatapku, lalu menunduk. Aku menatap Bu Ratna lagi. Bu, dari dulu ibu benci anak saya karena saya miskin. Tapi dengar baik-baik, kemiskinan saya nggak pernah bikin saya menghina anak kecil. Bu Ratna mau bicara, tapi suaranya tertahan, karena beberapa tamu sudah mulai bergeser, berbisik-bisik dengan ekspresi jijik. Aku meraih tangan Dira. Ayo, sayang. Arga memanggilku. Rani, tunggu. Aku menoleh sekali, dan aku bilang pelan, tapi jelas, yang kamu hancurin itu bukan cuma rumah tangga, kamu hancurin rasa aman anakmu. Lalu aku pergi. Langkahku keluar ballroom terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena aku berhenti menahan, berat karena aku tahu, menang pun ada lukanya. Di lobi hotel, hujan di luar turun lebih deras. Aku berdiri sebentar di balik pintu kaca, melihat dunia basah, melihat lampu jalan seperti garis-garis kuning di genangan. Dira memeluk pinggangku. Bunda, kita pulang. Aku mengangguk, menahan tangis. Iya, sayang. Malam itu, di kontrakan, aku memandikan Dira dengan air hangat seadanya. Aku menyuapinya nasi dan telur. Dia makan pelan, lalu bertanya, "Nenek nggak sayang ya?" Aku menatap wajahnya. Ada orang dewasa yang salah cara, tapi itu bukan salah kamu. Dira mengangguk kecil, lalu berkata, "Kalau gitu, Bunda sayang Dira aja." Aku memeluknya sampai napasku tersengal. Setelah Dira tidur, aku duduk sendiri. Lampu bohlam kuning menyala redup. Hujan di luar seperti mengetuk-ngetuk atap seng. HP-ku bergetar berkali-kali. Arga menelepon. Pesan masuk. Aku tidak jawab. Aku bukan lagi perempuan yang menunggu dipilih. Beberapa hari setelah acara itu, aku seperti melihat bagaimana reputasi bisa runtuh lebih cepat dari dinding rapuh. Video rekaman dari ballroom itu menyebar. Aku nggak pernah minta orang merekam, tapi aku juga nggak bisa mengontrol. Ada tetangga yang tiba-tiba menyapa dengan tatapan iba. Ada teman lama yang mengirim pesan, "Kamu kuat banget." Ada juga yang kepo, tapi aku belajar menutup pintu untuk orang-orang yang cuma ingin tontonan. Arga datang ke kontrakan 2 kali. Pertama dia mengetuk lama, memanggil namaku pelan. Aku tidak buka. Aku hanya berdiri di balik pintu, memegang gagang, menahan tangan sendiri agar tidak lemah. Kedua kalinya, dia datang membawa mainan kecil untuk Dira. Mainan yang seharusnya dia bawa sejak dulu, bukan setelah semuanya hancur. Aku buka pintu setengah, menatapnya, wajahnya kusut, matanya merah. "Rani," suaranya pecah. "Aku salah." Aku mengangguk pelan, "Iya." Dia menelan ludah. Aku udah batalin semuanya." Aku menatapnya lama. "Kamu batalin karena kamu sadar, atau karena kamu malu?" Arga terdiam. Jawabannya ada di diamnya. Aku menarik napas. Dira butuh ayah yang berdiri, bukan ayah yang ngumpet di balik ibu. "Aku bisa berubah," katanya cepat. Aku menggeleng. Perubahan yang datang setelah kehilangan itu bukan perubahan, itu panik. Dia memejamkan mata. Air mata akhirnya jatuh. Mama marah besar. Fania juga. Aku menatapnya datar. Terus, Arga menatapku putus asa. Aku kehilangan semuanya. Aku menggeleng pelan. "Kamu kehilangan aku dan anakmu dulu, yang sekarang cuma konsekuensinya." Aku menutup pintu, pelan, tanpa membanting. Aku nggak butuh dramatis, aku cuma butuh selesai. Hari-hari setelah itu berat. Aku kerja lebih keras. Aku jualan kecil-kecilan. Aku terima order admin toko online dari rumah. Aku bantu ibu jahit kalau ada pesanan. Aku menabung sedikit demi sedikit. Aku belajar menata ulang hidup tanpa menunggu seseorang menepuk pundakku. Dira tumbuh dengan cepat. Dia masih bertanya tentang nenek, tapi makin lama pertanyaannya berubah jadi pernyataan. "Nenek nggak tahu cara sayang," katanya suatu hari.
meniru kalimatku, tapi dengan nada polos. Aku cuma memeluknya. Iya, sayang, waktu berjalan. 10 tahun lebih lewat seperti film yang dipercepat. Aku pindah dari kontrakan sempit ke rumah kecil yang kami cicil, tidak mewah, tapi rapi. Halamannya ada pot kecil, ada kursi santai. Dira sudah remaja, tinggi, pintar, dan punya mata yang tidak mudah ditundukkan. Aku punya usaha kecil yang stabil. Aku tidak kaya raya, tapi aku cukup, dan cukup itu rasanya seperti kemenangan yang diam-diam tapi kuat. Suatu sore, hujan turun lagi. Rintiknya mengingatkanku pada malam undangan itu. Aku sedang menyeduh teh di dapur ketika bel rumah berbunyi. Dira yang sudah 15 tahun membuka pintu. Aku mendengar suaranya. Iya, cari siapa? Lalu ada suara yang membuat dadaku berhenti setengah detik. Bunda, kamu ada? Aku keluar. Di depan pintu berdiri Arga. Tapi Arga yang ini, bukan Arga yang dulu. Rambutnya lebih tipis, wajahnya lebih cekung. Bajunya rapi tapi terlihat murah. Matanya lelah, seperti orang yang sudah lama berjalan tanpa arah. Di belakangnya, Bu Ratna berdiri, lebih tua, lebih kecil, kebaya elegan sudah tidak ada. Matanya menatap tanah. Aku terdiam. Arga menelan ludah. Rani, aku menatapnya tanpa benci, tanpa cinta, hanya kosong yang tenang. Bu Ratna melangkah pelan. Suaranya serak, Rani. Aku menatapnya, lalu menoleh ke Dira. Dira berdiri tegak, wajahnya tenang. Matanya menatap Bu Ratna, bukan dengan marah, tapi dengan jarak. Bu Ratna menelan napas, lalu berkata pelan, Nenek, salah dulu. Dira tidak langsung menjawab. Dia memandangnya lama, seperti menilai seseorang yang dulu begitu besar dalam hidupnya, tapi sekarang hanya bayangan. Arga suaranya pecah. Aku jatuh. Ran, kerjaanku habis, tabunganku habis, Mama juga. Mama sakit-sakitan. Kami cuma pengen minta maaf. Aku mengangguk pelan. Maaf diterima. Arga menatapku berharap. Berarti. Aku memotong dengan halus. Maaf diterima bukan berarti hidup kembali. Bu Ratna menatapku. Air mata jatuh. Rani, nenek dulu, nenek bodoh, nenek bedain cucu. Dira akhirnya bicara, suaranya datar tapi jelas. Nenek dulu memalingkan muka waktu aku tanya aku cucu nenek atau bukan. Bu Ratna tersentak, seperti tertampar oleh ingatan. Dira melanjutkan, aku udah besar sekarang, aku nggak butuh dibuktikan, tapi aku nggak lupa. Arga menunduk, bahunya turun. Aku menatap mereka, lalu berkata pelan, kalian datang terlambat, dan yang terlambat itu, nggak bisa dibalikin. Bu Ratna menangis pelan. Arga menutup wajahnya. Aku menatap hujan yang turun di luar pagar, lalu menatap rumahku. Rumah yang dulu hanya mimpi. Rumah yang berdiri dari peluh, bukan belas kasihan. Aku menoleh ke Dira. Kamu mau bilang apa lagi? Dira menggeleng. Cukup, Bun. Aku mengangguk. Aku menatap Arga terakhir kali. Jaga mama kamu, dan jaga dirimu. Tapi jangan ganggu hidup kami lagi. Arga menatapku, seperti ingin mengatakan banyak, tapi tidak ada yang tersisa selain penyesalan yang sudah basi. Aku menutup pintu pelan. Di dalam rumah, hangat. Ada aroma teh. Ada suara langkah Dira menuju kamar sambil bersiul kecil. Ada rasa tenang yang dulu terasa mustahil. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatap hujan, dan untuk pertama kalinya aku menyadari, kemenangan terbaik bukan saat orang lain jatuh, tapi saat kita berhenti jatuh bersama mereka. Yang hancur memang nggak bisa balik, tapi yang berhasil kita bangun, akhirnya jadi rumah untuk hati yang dulu hampir habis.